Kawan saya dulu nanti. Nanti kalau ada kurang-kurang menyusul gitu dari admin medsosnya langsung gitu ya. Iya siapa aman. Yang penting kan ada data dulu kan buat Senin gitu. Iya Meskipun Pak. nanti akan ada data tambahan berikutnya gitu ya. Oke. Mungkin saya punya beberapa pertanyaan sih Pak. Yang waktu itu Hmm. saya kasih ke Bapak tuh. Sebenarnya saya Oh sudah iya, menyiapkan dua Pak. Yang saya kirim ke dua. Bapak, Bapak itu kan yang buat pihak humas ya. Sebenarnya tuh kemarin Ah, saya baru dapat informasi dari dosen saya. Saya hmm. sebisa mungkin dua humas Pak yang saya wawancarai Pak. Misalkan jika ada ketua humasnya ataupun humas media sosialnya juga. Oke, ya. Ini dua humas ya Nah, Pak. jadi yang ketua humasnya lagi nggak di tempat. Ya. Sekarang ini lagi di lapangan juga, tapi beliau sih nggak sampai 2 minggu, kayaknya Senin juga ada. Nah, kalau yang humas admin medsosnya nih yang 2 minggu di lapangan. Oh Nah, cuman karena lagi di luar ya bagi Pak? tugas lapangan di luar Iya kota, ya. ada yang di luar kota, ada yang Hmm. ya di luar kantor lah. Nah, sementara ketua humasnya nggak ada hari ini, admin humasnya juga nggak ada, ya udah untuk hari ini sama saya aja dulu gitu ya. Iya Pak. Kalaupun nanti ada data menyusul belakangan ya untuk memperkuat gitu ya. Yang penting sementara dari saya dulu biar Senin udah ada lah intinya gitu kan ya. Iya Pak. Mungkin Ya udah saya boleh deh. Ya. atur dulu buat pembagian layar buat pertanyaannya ya Pak ya. Boleh boleh boleh. Sebentar ya Pak. Sebentar ya Pak. Iya iya. Soalnya mumpung belum jam 4, takutnya jam 4 saya rapat gitu. Iya Pak. Ah, habis rapat pulang. Ntar dibesokin ntar kan. Maksudnya kalau hari ini dapat ya minimal ada yang bisa dikerjain hari inilah gitu Iya. untuk persiapan Senin gitu kan. Hmm. Iya Bu, silakan. Sorry.
Sebentar ya Pak. Ngelik Pak, sebentar ya Pak. Iya, iya, iya. Silakan, silakan. Enggak, iya mesti kopian tadi makanya. Konsisten apa yang ada nggak ada dan ini betul. Ini si Faisal baru datang. Faisal Kuslu mau minjem kamera itu Kelihatan nggak Pak soalnya Pak? lagi layan ya. Iya, 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 kelihatan. Nah ini ada beberapa nih Pak. Ada beberapa soal. Ada 15 soal Pak yang untuk saya wawancari Bapak. Hmm. Apakah langsung bisa dimulai Pak? Udah, langsung aja, oke. Biar cepat. Sebelumnya, pertama yaitu ada indikator satu, perencanaan komunikasi digital. Soal pertama yaitu bagaimana proses penyusunan strategi nih Pak, komunikasi di dalam Oh, BBSN KKP melalui Instagram. ini beda sama yang dikirim kayaknya ya? Beda Pak, apakah Oh, mau pakai beda. yang, Oke, udah. Ya mau udahlah. pakai, Enggak, udah. Lanjut dulu aja. oh Cobain iya, dulu. Proses penyusunan strategi komunikasi digital melalui Instagram. Yang jelas, kita punya content plan. nah, Jadi kayak kalender konten gitu dalam setahun nih. Setiap hari kan kita bikin konten. ya, Maksudnya kita posting konten dalam, nggak pernah dalam sehari nggak posting sama sekali, itu nggak pernah. Terus kita tuh punya content plan dalam bentuk kalender konten. Itu dalam setahun itu kan ada hari-harinya gitu ya, tanggal mm, 1 sampai awal Januari sampai Desember, semua tanggalnya, semua harinya kita udah ada ini mau diisi apa gitu. Jadi kita itu punya rubrik rutin harian. Senin itu namanya rubriknya Semangat Senin. iya, Isinya iya, iya. motivasi atau apa ya, ajakan positif lah dari Mm, seorang tokoh. Tokohnya itu ya tokoh yang menginspirasi lah gitu. Bisa dari pegawai kita sendiri, bisa dari peserta didik kan, di BPPSDM ini kan punya kampus ya. iya Pak, Nah, jadi bisa dari peserta didiknya kita, bisa dari peserta pelatihan kita. Oh, itu sebentar. Jadi di BPPSDM itu ada pendidikan, ada pelatihan, ada penyuluhan, ada standarisasi dan sertifikasi di bidang sektor kelautan dan perikanan. Jadi kita ini bertanggung jawab dalam pengembangan SDM-nya lah, pengembangan SDM, baik SDM pegawai maupun masyarakat di bidang kelautan dan perikanan. Nah, itu eh, balik lagi ke yang tadi nama rubrik itu, tiap Senin kita ada motivasi pegawai maupun stakeholder kita lah gitu. iya, Peserta didik, peserta latih maupun kelompok binaan, kelompok kelompok usaha kelautan perikanan binaan kita. Nah, gitu itu kita apa? Kita minta untuk mereka menyampaikan kata-kata motivasi lah yang menginspirasi. Itu Senin. Terus Selasa itu narasi tunggal. Jadi kita kan punya unit kerja itu seluruh Indonesia itu ada 40-an unit kerja gitu. mm, Nah, mereka masing-masing punya medsos juga gitu. Nah, secara serempak itu di hari Selasa narasi tunggal berarti ada satu informasi yang dibagikan secara serentak di 40 unit kerja kita se-Indonesia gitu. Pesannya sama gitu. Pesannya sama, captionnya sama, hashtagnya sama.
Itu biasanya sih dibikin di sini ya, di Hmm. Humas BPSDM, di-share gitu ya, di seluruh apa namanya UPT ya, unit kerja daerah itu, dan ada jamnya gitu. Nanti jam berapa gitu ya, misalnya jam 7 malam gitu ya, kita Iya. serempak posting ya. Nah, posting tuh langsung tuh mereka bela-belain gitu ya, jam 7 lagi Nah, di jalan, lagi di mana gitu ya. Ya udah serempak gitu. Posting itu tiap hari Selasa. Terus kalau Rabu itu prestasi. Jadi pegawai kita yang punya prestasi atau unit kerja kita yang punya prestasi atau stakeholder kita ya, baik ya. itu nelayan binaan kita, peserta didik gitu ya. Kalau peserta didik kan di universitas tuh mahasiswa, kalau di kita taruna nyebutnya gitu ya. Tahu Pak saya. Atau siswa juga, atau ya kelompok usaha perikanan binaan kita. Nah, itu yang punya prestasi kita posting di hari Rabu. Kalau Kamis itu kewirausahaan. Nama rubriknya Kamispreneur. Jadi eh, peserta didik kita, stakeholder kita, peserta latih gitu ya, yang bergerak di wirausaha kelautan dan perikanan, kita munculkan di hari Kamis gitu. Nah, di kita ini kan tiap yang unit kerja itu ada produknya gitu. Misalnya kampus mahasiswanya gitu ya, atau tarunanya itu bikin produk, contohnya produk olahan perikanan gitu ya. Ya. Apakah itu bakso ikan gitu, siomay ikan gitu, atau apapun lah gitu ya, eh, yang jenis-jenis produk perikanan itu. Nah, yang diwirausahakan gitu ya, artinya ada proses bisnisnya, karena kan kita nih mahasiswanya gitu ya, atau tarunanya sudah memang berbisnis, berwirausaha itu dari sejak di bangku kuliah lah gitu ya, Hmm. ya supaya nanti lulus dia bisa melanjutkan usahanya tersebut lah gitu, intinya itu. Dan kita juga kan karena pendidikan vokasi, kita banyak prakteknya ya, 70% itu praktek. Nah, itu Kamis itu yang kewirausahaan, Jumat itu ragam. Nah, ragam, nama rubriknya ragam. Isinya sih tentang pelatihan, tentang penyuluhan, atau tentang apapun yang random tapi terkait kelautan dan perikanan lah gitu. Ya, bisa pelatihan, bisa penyuluhan, bisa apa saja gitu. Itu Jumat ragam. Kok sorry. Jumat resep, sorry. Jumat resep, Sabtu yang ini, Sabtu yang ragam dan ini tips-tips. Oh, hari Nah, Sabtu kalau juga Jumat, ada juga ya, Pak? Maksudnya ada hari Sabtu ada sorry ngepost. sorry, Minggu juga ada. Taruh, kok salah sih, bentar. Jumat, Jumat ragam, bener. Ragam itu random tentang kelautan perikanan apapun. Sabtu itu resep. Resep itu ya resep pepes ikan mas ala Oh Saus ya. Padang gitu, misalnya itu resep. Itu hari Nah, Sabtu. Nah, Minggu tips atau edukasi lah. Jadi tips membersihkan akuarium misalnya, hmm, atau tips edukasi lah Pak ya. edukasi tips-tips itu apa ya, tips me, menghasilkan pakan lele yang murah misalnya gitu. Itu tips itu hari Minggu. Nah, jadi dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, setiap hari gitu, bahkan di hari libur pun itu kita posting Hmm, sesuai dengan tadi yang nama-nama rubrik yang tadi saya iya. sebutkan. Nah, cuman manakala di perencanaan kita yang sudah kita rancang ya, dari tanggal 1 hari Senin mau bulan
Januari gitu ya, mau posting apa, besoknya Selasa apa, Rabu apa, tiba-tiba ada suatu hal yang urgent untuk diposting. Nah, itu bisa Hmm. digeser ke ke hari lain. Kalau misalnya eh, kan kita yang kita bisa memilah-milah dulu ya. Jadi ada yang urgent harus segera disampaikan, Hmm. karena kalau tidak segera disampaikan itu tidak lagi aktual atau nantinya jadi beritanya basi. Nah, itu kan segera. Nah, itu bisa menggeser di hari apapun yang kita mau gitu. Misalkan sesegera mungkin kita posting pengumuman atau informasi apa, wah ini segera nih gitu. Nah, konten yang sudah kita rencanakan sebelumnya itu bisa bergeser ke minggu depan gitu. Selama itu tidak tidak timeless ya, maksudnya oh, tentang prestasi si unit kerja kita juara satu apa gitu ya, itu kan di minggu depan masih nggak apa-apa lah gitu ya, nggak urgent Hmm. banget harus hari ini kan, nggak, minggu depan nah masih ada. Tapi kalau misalkan dua-duanya urgent, berarti satu hari bisa lebih dari 2 konten gitu. Oh iya. Jadi misalkan di hari tertentu, di suatu hari nih kita udah merencanakan akan posting suatu hal ini, tiba-tiba ada yang urgent juga harus posting di hari tersebut. Ya mau nggak mau 2 konten gitu dalam hari Iya. itu. Bahkan bisa lebih juga 3 konten kalau perlu, kalau tiga-tiganya sangat penting ya bisa gitu. Tapi kalau tidak urgent banget ya kita satu ngalah lah untuk di posting, digeser ke minggu depannya. eh Kurang lebih sih itu ya. Nah, terus kan kita juga kan ini apa Apa, Pak? setiap awal tahun itu kita bersurat ke seluruh unit kerja kita itu yang tadi ada 40 se-Indonesia itu, ada agenda penting apa di unit kerja masing-masing. Itu Oh. mereka ngisi Google Form gitu, Google Iya. Form, spreadsheet gitulah, matriks Iya. gitu. Hari apa, tanggal apa, eventnya apa, dihadiri siapa gitu ya, pejabat pentingnya siapa, terus tujuannya apa, segala macam, dan mau di posting di mana gitu ya. Soalnya kalau kita kan semua medsos ada sih ya, kita Instagram, TikTok, Facebook, X, YouTube, bahkan snack video pun ada gitu. Oh, di Nah, Bapak di sana snack video juga ada, semuanya Pak. ada. Snack video juga ada. Lengkap juga, Jadi Pak. lengkap mah. Jadi ya satu kali bikin konten di diposting di semua medsos tersebut gitu. Nah. Cuman kalau kegiatan event sehari-hari itu hanya di Facebook dan di X aja. Jadi Oh. misalnya nih, hari ini ada kegiatan apa, Hmm. kita peliputan nih, peliputan. Nah, postingnya hanya di X sama Facebook. Ya kegiatan harian lah gitu. Iya. Ada hari ini ada pembukaan pelatihan lah, besok ada launching program lah gitu ya, lusa ada kuliah umum Pak Menteri gitu misalnya. Nah itu kegiatan sehari-hari itu, hari ini liputan, hari ini juga diposting di hari yang sama itu di X dan di Facebook. Dan itu namanya event ini sering suka dadakan, suka kadang bergeser, berubah gitu ya. Nah, Iya, kita Pak. ngikutin aja agenda pimpinan lah, dinamis. Nah, tapi kalau selain X dan Facebook ya, misalnya di Instagram dan di TikTok, nah kita udah ada yang tadi
perencanaan konten yang pakai kalender konten Iya, itu. saya tahu, saya ngerti, saya Senin ngerti. Senin rubrik apa, Selasa rubrik apa, tanpa diganggu oleh liputan harian. Mm-mm. Kita juga main beauty sih di Instagram itu. Jadi ada corporate identity-nya kan kita. Jadi warnanya juga ya seragam kebiru-biruan lah gitu. Ya, tahu. Dan, dan itu juga syuting kontennya juga emang ada talentnya, Nah, ada aktornya ya, ada mm. skenario-nya, ada storyboard segala macam gitu Storyboard. ya. Segala macam. Nah itu sudah direncanakan lah gitu. Itu untuk IG dan untuk TikTok dan snack video itu gitu ya. Isinya gitu ya. Nggak dicampur dengan liputan harian. Nah kalau liputan harian Facebook dan X aja, cuma dua itu. Hmm. Jadi hari ini liputan agenda Pak Menteri kunker kemana gitu ya. Nah, lusa liputan yang tadi saya bilang pembukaan pelatihan, lusa besoknya lagi liputan apa gitu, wisuda kampus Hmm. kita gitu. Nah, itu di liputan harian itu Facebook dan X. Oke, Sementara Pak. tadi eh TikTok, IG sama Next Video konten-konten yang udah kita rancang itu gitu. Mungkin Strateginya itu baru nomor satu loh. Ya ya, alhamdulillah lengkap juga sih, Pak. Jadinya saya kayak ya ada. ngerti juga. Ah, Untuk yang nomor 2 itu ada apa pertimbangan utama dalam menentukan tema atau isu yang akan dipublikasikan di Instagram, Pak? Oke, jadi kita tuh apa namanya menentukan dulu isu strategis yang lagi anget apa sih gitu, yang lagi Nah, aktual di masyarakat tuh apa gitu ya. Jadi kita tuh eh, kan kita kan tadi yang saya bilang udah bikin kalender konten itu kan dari 1 Januari sampai 31 Desember tuh kan kita udah bikin perencanaannya, rumah-rumahnya Pak. gitu ya. Perencanaannya rumah-rumahnya, tapi kan masih bolong-bolong kan. Ada Nah, yang, aduh belum tahu nih di tanggal segini bulan ini mau ngisi apa itu. Ya pastinya masih ada yang bolong-bolongnya ya. ya, Tapi kalau untuk seminggu ke depan tuh udah pasti wajib terisi gitu. Seminggu bahkan 2 minggu itu ada ya, bahkan ada yang sebulan udah terisi tuh ada gitu ya. Minimal ya seminggu lah. Misalnya hari ini hari Senin nih, jadi dari seminggu Senin sampai Minggu di minggu ini tuh udah wajib terisi. Bahkan kita di minggu depannya juga udah terisi. Nah itu tuh dari minggu sebelumnya, jadi kan kita udah mikir gitu. Aduh minggu depan isunya apa ya gitu. ya, Nah dan kita yang tadi saya pernah tadi sebutkan, kita tuh mintain agenda strategis atau agenda penting di tiap unit kerja gitu ya. Kan mereka bikin perencanaan juga tuh. Oh nanti mau ada kunjungan Pak Menteri tanggal sekian lah, mau ada wisuda kampus kita tanggal sekian, mau ada pelatihan tanggal sekian, itu kan mereka setor tuh ke kita. Nah hmm, kita juga kita tentukan nih, wah ini menarik nih si wisuda nih. Ya udah, jadi dari jauh hari itu udah kita tentuin gitu ya. Ntar mau bikin konten wisuda seperti ini gitu misalnya. Atau juga yang lagi hangat di masyarakat gitu ya, lagi di masyarakat lagi bahas apa sih? Oh lagi bahas ini gitu ya, suatu isu ini, ya sudah kita angkat itu jadi konten. Dan selain yang tadi, yang pertama agenda strategisnya iya. apa, yang kedua yang hangat di masyarakat apa, yang ketiga program prioritas. Nah iya, program prioritas. Jadi pemerintah lagi rame program prioritas apa nih gitu ya.
Mm-mm. Apalagi yang program prioritasnya menyangkut dengan tugasnya kita di unit kerja kita apa, yaitu. Ya. Nah itu gitu. Kurang lebih itu ya. Yang pertama agenda penting gitu ya, atau agenda Mm-mm. strategis. Yang kedua yang lagi hangat di masyarakat apa. Yang ketiga program prioritas nasional gitu. Jadi kan kalau program prioritas presiden nih, misalnya ada MBG lah, ada Koperasi Desa Merah Putih, ada apalagi ya presiden tuh macam-macam gitu ya. Nah itu ya karena kita di kementerian yang mendukung program itu ya ada apa sangkut pautnya ke situ ya. Dan juga ada program prioritas kementerian gitu ya yang diturunkan dari program prioritas presiden tersebut. Misalnya yang Koperasi Desa Merah Putih itu kita bikin di KKP namanya Kampung Nelayan Merah Putih. Gitu. Nah, si Oh, Kampung Nelayan Merah Putih di dalam kampungnya itu ada si koperasinya gitu ya, Koperasi iya Desa ya. Merah Putih. Gitu. Gitu. Terus juga Presiden juga minta ada modernisasi kapal perikanan. Jadi kita nyiapin 1.000 kapal. Mm-mm. Nah, dari KKP itu 1.000 kapal baru lah gitu. Karena kan kapal yang selama ini digunakan oleh kebanyakan nelayan itu kan kapal kayu. Nah, Ya. kita bikinlah kapal yang lebih modern gitu. Nah, 1.000 kapal pengadaannya sama Kemenhan. Nah, dari BPPSDM ini menyiapkan SDM-nya gitu, merekrut buka lowongan kerja lah gitu ya, sama pelatihannya gitu. Jadi nggak cuma direkrut, tapi kita latih juga. Jadi lowongannya tuh ya ada lowongan nahkoda gitu ya, ada lowongan apa mekanik apalah gitu ya, kepala kamar mesin apa satu kapal tuh 10 orang lah minimal tuh Ya. di lowongannya itu. Nah itu. Nah kita juga menggunakan program prioritas nasional dan program prioritas kementerian itu sebagai tema yang akan kita angkat. Selain tadi yang hangat di masyarakat apa Iya. dan yang agenda ini ya, agenda strategis atau agenda pentingnya kita ada apa gitu. Dan misalnya lagu apa gitu yang lagi ngehits di masyarakat, ya udah kita pakai lagu itu gitu di Oh iya. misalnya gitu ya di kontennya lagu ini lagi ngehits, atau kadang gaya kan ada tuh gaya joget yang lagi ngehits apa, ya udah pakai Iya. juga itu gitu. Nah, gaya Kayak itu mengikuti tren juga ya, Pak. Kayak lagi ikutin konten apa tren. nih, lagi viral. Situ buat Betul jadi referensi aja lah. Itu saya belajar juga betul di ya, situ kok di sana. ya betul, kita juga ngikut kok itu gitu. Mm-mm. Itu sih sementara ya yang nomor dua. Oke, untuk nomor 3, bagaimana nih Pak proses perencanaan penggunaan fitur-fitur interaktif sebelum suatu konten dipubliskan? Fitur-fitur interaktif ini apa sih, yang dua arah bukan, atau apa nih maksudnya? Fitur-fitur kayak komunikasi dua arah Pak, kayak Instagram ataupun TikTok untuk apa? Menyebarkan berita, contohnya kayak seperti itu. Bagaimana proses perencanaan penggunaan fitur-fitur interaktif sebelum suatu konten dipublikasikan? Bedanya sama nomor satu apa sih ini? Nomor tiga ini? Yang nomor 3 itu Pak kayak komunikasi dua arah, contohnya kayak Oh, komunikasi dua misalkan di Instagram ini arah. kan ada konten nih Pak. Pasti kan ada yang komen Uh, kayak gitu Pak. Nah, cara cara dari humas tersebut kayak gimana nih cara komunikasi dua arahnya, penggunaannya itu loh Pak. Oke. Oh, oke. Paling sih salah satunya di konten kita di captionnya diakhiri dengan pertanyaan gitu ya, Hmm. misalnya gitu. Setelah kita udah panjang lebar nih jelasin
suatu konten melalui captionnya. Nah di akhir itu pertanyaan untuk mancing si netizen komen. Oh Itu iya sih iya paling iya. ya salah satunya ya. Jadi menurut kamu apa ya yang bla 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 ini Heeh. terkait yang konten tadi gitu. Ya udah itu mancing aja, ya udah dah, mancing netizen biar biar rame komennya gitu. Itu Kayak sih gini paling Pak ya, salah satunya ya. kayak di kayak story dari story Instagram dari BBS KKP kayak bikin question box namanya tuh. Kayak buat misalkan si Ya admin ini kayak buat pertanyaan buat masyarakat, nanti betul masyarakat yang nanya. betul ya. Bisa di story pakai question box, Iya. bisa juga di captionnya feed atau captionnya real kita bertanya gitu di akhir Hmm. kalimatnya gitu, atau langsung di ininya juga bisa sih, langsung di si naratornya apa sih, dubbingnya tuh si dabernya langsung nanya di akhir juga bisa gitu ya, bisa di Iya. caption bisa juga di videonya gitu, ada di akhir ada pertanyaan itu mancing apa supaya netizen komen gitu. Nah itu ya kita rencanakan yang semenarik mungkin, lagi hangat isu apa, ya sudah kita tanyakan isu itu, lempar ke masyarakat lah gitu, supaya mereka jawab. Hmm. Itu sih paling. Pak maaf Pak, sebentar ya Pak. Itu. Ya ya ya. Ya nggak bisa diperpanjang lagi. Apaan tuh? Ada diwaktuin nih Pak. Kalau Zoom meeting itu ya. Oh iya 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 iya, nggak apa-apa, kita lanjut bikin Zoom baru juga nggak masalah. Oh, masih lama, tinggal sisa berapa menit lagi sih nih Pak. Saya lupa Pak. Maaf Pak ya. Nggak apa-apa. Kita lanjut bikin Zoom baru nggak masalah. Saya sih Zoom kantor unlimited, tapi saya ini harus daftar dulu, harus maksudnya. Udah nggak apa-apa, pakai punya saya aja Iya. Pak. Iya 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 iya. Pas itu ada indikator kedua nih Pak, yang intinya pengelola Ah, konten Instagram. Contohnya yang nomor 4, siapa saja sih Pak yang terlibat dalam proses penyusunan persetujuan publikasi konten Instagram? siapa saja yang terlibat dalam proses penyusunan, persetujuan dan publikasi konten Instagram? Oh, oke. Jadi eh, di unit kerja BPPSDM ini ada tim kerja humas namanya lah, tim kerja Hmm. humas. Nah, tim kerja humas ini kan ada ketua timnya dan ada para stafnya. Nah, stafnya ini ya ada pembagian tugas ya, macam-macam gitu. Hmm. Nah, salah satunya ada yang konten kreatornya, ada editornya juga gitu. Ya. Ada yang ya yang untuk bagian nguploadnya lah gitu. Intinya sih tadi kan yang nomor apa, indikator satu kan tentang perencanaan ya. Iya. Kita rencanakan dulu pakai konten 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 plan, pakai kalender konten. Nah, setelah disetujui kita bikin apa kontennya Hmm. sesuai dengan yang sudah tadi direncanakan itu. Ya kita proses, ya kita bikin apa storyboardnya, terus kita Ya. proses produksi. Nah itu kan ada timnya. Nah terus, nah dalam dalam pembuatan produksi juga kita talentnya tuh bisa dari tim kita yang bagian lain bisa, atau bahkan dari luar tim kita juga bisa gitu, yang karena kan bosan kan kalau yang nongol itu lagi Iya. gitu kan. Kita kita cari talent lain juga ya, setelah kita produksi gitu ya, kita syuting itu juga kan, oh ya apa, storyboardnya juga kan atas atas ACC dari ketua tim humas ya. Hmm. Nah habis produksi baru diedit, nah kita
sampaikan lagi ke ketua tim humas. Ke si ketua tim humas setuju, ya sudah diupload gitu. Tapi untuk yang konten Selasa, narasi tunggal, yang saya bilang 40 unit kerja se-Indonesia serempak mengupload konten yang sama itu ACC-nya sampai ke kepala badan, kepala BPPSDM-nya. Karena itu kan eh, karena itu kan emang arahan beliau lah gitu. Ya. Nah, jadi kalau selain yang Selasa, ACC terakhirnya hanya di ketua tim kerja humas. Tapi kalau khusus yang hari Selasa, narasi tunggal itu ACC terakhirnya di kepala BPPSDM. Bahkan dari perencanaan pun kita udah ajuin tema ke beliau gitu. Pak, Selasa depan kita mau narasi tunggal tentang pelatihan Kampung Nelayan Merah Putih. Nah, beliau ACC untuk temanya, ya udah kita lanjut produksi. Nah, setelah produksi selesai, jadi draftnya, ya udah kita ajukan kembali ke kepala BPPSDM. Pak, ini draftnya untuk tayang di hari Selasa, narasi tunggal. Ya sudah, beliau nanti yang ACC atau tidaknya, atau ada koreksi atau enggak, ACC atau enggak ya, dari beliau gitu ya, yang Selasa. Tapi yang selain rubrik Selasa, cukup di ketua tim kerja humas saja. Tapi manakala pimpinan ya di kepala BPPSDM melihat ada ketidaksesuaian atau kurang seret ya, dia akan minta diganti itu ya bisa aja sewaktu-waktu, tapi jarang sih, tapi ya bisa lah gitu. Wah ini jangan nih gitu, ganti dong gitu ya, Ya. bisa.